Untuk Anda yang masih menggunakan kata semoga dalam berdoa, sehingga mungkin saat ini doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba istiqomahkan membaca kata ini setiap kali kita berdoa. Insya Allah, biiznillah wa bi'aunillah, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa lihaqihi adaan. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan selalu dalam keadaan yang terbaik. Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, Allah lunaskan, tuntaskan semua amanah-amanahnya, Allah lancarkan usaha kita, Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, terkabul semua doa-doanya, tercapai semua hajat-hajatnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kali saya upload video, teman-teman dapat notifikasinya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa cemas, galau, gelisah karena mungkin amanah-amanahnya atau hajat-hajatnya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita doakan sama-sama agar apa yang menjadi hajat teman-teman kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini insya Allah saya akan share sesuai temanya, yaitu stop menggunakan kata semoga dalam berdoa. Lalu ganti dengan kata apa? Sebelum lanjut teman-teman, kita pahami dulu apa arti kata atau makna dari kata semoga tersebut. Teman-teman, kata semoga itu dalam ilmu nahwu memiliki dua arti, yaitu yang pertama maknanya yaitu litamani atau berangan-angan yang tidak mungkin akan tercapai atau tidak akan terwujud. Seperti misalkan contoh, kalau kita teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga Engkau memberiku sayap misalkan, agar saya bisa terbang ke Baitullah. Misalkan teman-teman, itu adalah doa yang diawali dengan kata semoga, yang mana semoga tersebut bermakna litamani atau berangan-angan yang tidak mungkin terwujud atau tidak mungkin dapat terwujud. Dan yang kedua, makna semoga atau arti kata semoga dalam ilmu nahwu yaitu litaroji, satu keinginan atau angan-angan yang insya Allah bisa terwujud. Seperti halnya misalkan contoh kita berdoa, ya Allah, semoga tahun ini saya bisa berangkat pergi umroh bersama keluarga saya. Misalkan teman-teman, insya Allah kata semoga dalam pengucapan tadi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tahun ini kita bisa berangkat umroh. Insya Allah itu bisa terwujud. Entah dengan cara kita terus menabung, mengumpulkan uang untuk pergi berangkat umroh, atau kita mendapatkan keajaiban teman-teman semuanya, tidak menutup kemungkinan. Kalau makna semoga yang kedua yaitu litaroji atau insya Allah bisa terwujud, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, yang pertama tadi litamani dan yang kedua litaroji. Yang mana kata semoga ini sifatnya masih bersifat umum. Artinya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak untuk mengabulkan doa hambanya atau menundanya doa tersebut. Dan kita sebagai hambanya yang berdoa menggunakan kata semoga harus bisa menerima konsekuensi ketika kita berdoa menggunakan kata semoga tersebut. Konsekuensinya adalah antara dikabulkan atau tertunda doa kita. Artinya kita tidak berharap penuh dengan kata semoga ketika kita berdoa. Nah teman-teman, lalu kata apa yang harus kita gunakan ketika kita berdoa, yang harus kita istiqomahkan ketika kita melafazkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman, sebelum saya lanjut, disclaimer dulu ya, teman-teman, bukan berarti saya melarang atau saya menolak atau melarang kata semoga dalam setiap berdoa. Artinya khusus untuk doa yang kita mengharapkan benar-benar ingin terwujud, ingin tercapai, ingin qabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan menggunakan kata semoga dalam berdoa. Maka kita ganti kata semoga tersebut dengan kata apa teman-teman? Dengan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Seperti misalkan teman-teman kita berdoa, selain kita berdoa dengan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebelumnya baca sholawat, terus muji Allah dan lain sebagainya, teman-teman sesuai dengan adab atau tata cara dalam berdoa. Ketika kita meminta hajat khusus agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan seperti kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah. Misalkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah tahun ini lunas tuntas semua amanah-amanah hamba-Mu ini ya Allah. Alhamdulillah tahun ini saya bisa berangkat pergi umroh bersama keluarga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Misalkan teman-teman. Lalu kenapa kita menggunakan kata alhamdulillah? Apa alasannya kita menggunakan kata alhamdulillah teman-teman? Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita pandai bersyukur, yakin Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Jadi ketika kita menggunakan kata alhamdulillah dalam berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, di antaranya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kata syukur yang paling mudah kita ucapkan atau kita tahadusan binikmah, teman-teman semuanya, yaitu kita ucapkan kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena teman-teman, kata alhamdulillah tersebut adalah merupakan pujian dan Allah suka dipuji. Kita sebagai hambanya diharuskan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat menyukai orang atau hamba yang memuji kepadanya. Dan Allah sangat menyukai akan hambanya yang benar-benar bersandar hanya kepadanya. Kalau kita mau memuji Allah dalam berdoa, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, hari ini masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan, dan lain sebagainya. Ketika kita mau bersyukur tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan memberikannya kepada kita. Apalagi kalau kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, yakin doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, yaitu kita husnudzon sama Allah, karena kata Allah, ana ingzaldzoni abdi bi, sesungguhnya aku berada dalam prasangka hambaku. Kalau kita husnudzon sama Allah, kita berbaik sangka sama Allah, mungkin sampai saat ini doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kita suudzon kepada Allah. Coba kita perbaiki hubungan kita sama Allah, tetap husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita akan Allah kabulkan karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, yakin Allah pun akan lebih baik kepada kita. Dan doa-doa kita yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, teman-teman, kita yakinkan dalam hati kita bahwa doa kita atau hajat-hajat kita, apa yang kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam hati kita bahwa doa tersebut, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakin sama Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Mulai sekarang khusus untuk hajat-hajat kita yang ingin segera tercapai, doa kita yang ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai berdoa dengan menggunakan kata alhamdulillah tersebut. Teman-teman semuanya, setiap kali kita selesai sholat, kita manfaatkan waktu-waktu mustajab yang Allah sediakan untuk kita. Setelah selesai sholat, atau di sepertiga malam, atau antara adzan dan iqomah, atau dan lain sebagainya, kita manfaatkan waktu-waktu mustajab tersebut untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman untuk menulis doa terbaik teman-teman semuanya di kolom komentar dengan memulai atau mengawali doa tersebut dengan kata alhamdulillah. Insya Allah teman-teman semuanya kita saling aminkan doa kita agar doa kita cepat
terkabul, agar doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, tahun ini sukses dalam segala hal. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini tercapai semua hajat. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini lunas tuntas semua amanah-amanahnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.